Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya dari rangkaian touring safari dakwah Jawa Tengah, Jawa Timur, setelah dari Jogja, kemudian Madiun, Mojokerto, dan berikutnya sampai ke Malang nih, Masya Allah. Ketemu dengan teman-teman dari Malang. Ada Kecap, Masya Allah. Ada Bang Jamal, ada Tono, ya, Masya Allah. Ada teman-teman juga tim Adi Official. Wallah, sangat senang banget kami ziarah ke teman-teman dari chapter ke chapter. Nikmat ketemu mereka, ziarah. Asyiknya lagi ketemu Ustadz, ziarah Ustadz ya. Tadi malam ketemu Ustadz Agus Hasan Basori, Mahat Al-Um. Kita dapat faedah dari beliau. Terutama apa? Faedah dalam dakwah, akhlak dalam berdakwah itu penting. Kadang banyak orang menuntut ilmu, punya ilmu, tapi nggak Allah berikan hikmah dalam berdakwah. Oleh karena itu kita butuh istifadah dari mereka senior-senior. Untuk apa? Kita ambil bagaimana sih caranya masuk dakwah yang enak sesuai dengan hawanya di satu daerah di Malang, di sana di mana, itu termasuk seni dalam dakwah. Untuk kesempatan kali ini kami ingin lemparkan nih kesempatan untuk Kecap untuk ngobrol perkembangan dakwah yang ada di Malang, juga Bang Jamal yang ada di Cafe Lafayette, nama komandan dari Prancis ya. Nah, kita pengen sharing-sharing nih pengalaman dakwah bersama mereka. Mangga, Kecap. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz sudah berkenan mampir di Malang ini. Masya Allah, respon dari teman-teman dan juga jamaah di Malang ini Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau kedatangan Ustadz Dani dan kemarin Ustadz Subhan Bawazir juga, Ustadz Dani juga ikut ke sini. Dan subhanallah, ana diteror beberapa takmir masjid. Diteror dalam tanda kutip ya. Diteror karena kenapa kok enggak mampir ke sini? Kenapa kok enggak mampir ke sini? Masya Allah, jadi sangat ditunggu-tunggu, apalagi tema yang dibawakan Ustadz kesehatan gitu. Jadi bisa tema tersebut itu bisa merasuk ke semua kalangan dan semua lapisan masyarakat. Nah, itu kemarin juga beberapa takmir juga sempat tanya, kapan lagi Ustadz Dani mau datang ke Malang lagi nih, mampir ke kita dong gitu. Nah itu sih yang kemarin beberapa yang tanya sampai ke mana kemarin Mas Agung, ke Panjen ya, ke Panjen Selatan. Nah, itu juga kepingin juga di ziarahi, Ustaz berbagi faedah di sana. Insya Allah mungkin lain waktu lah. Insya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah. Kami juga seneng nyambang keliling. Yang jelas tetap jaga niat tuh yang paling berat tuh. Amin. Ya. Bang Jamal, Bang Jamal, ada kesempatan Bang Jamal. Ya, bismillah. Bangga. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Malang ini. Ya, saya ini sangat sibuk Ustadz kalau di Malang. Sementara masih jarang touring, jarang ketemu sama teman-teman di sini. Tapi sekali ketemu kangen gitu Ustaz. Iya, apalagi ketemu dengan Ustadz Dani, luar biasa. Ridingnya udah kesana kesini, dakwah ya, Masya Allah Ustaz. Semoga diberi kesehatan selalu ya Ustaz ya. Ya, jadi ini kita ngobrol apa gitu Ustaz? Jadi gini Ustaz, apa tuh dakwah saya kan pernah di Bali, terus pernah di Malang. Terus dakwahnya kan kayaknya beda-beda ya Ustaz ya. Iya, jadi memang luar biasa. Pertama kali saya di Malang ini beda Ustaz. Kalau di Bali itu kita udah terbiasa. Terbiasa itu maksudnya kita jelas dengan agama kita. Ada agama orang Bali, terus agama orang Muslim. Tapi kalau yang di Malang ini kebanyakan itu Muslimnya Ustaz ya? Gak ada mental perjuang. Nah itu. Nah ini yang kita butuh teman-teman ini untuk berdakwah kepada teman-teman dan Memang kebanyakan sudah dimanjakan dengan suasana. Betul Ustaz. Iya. Nah
ini yang tugasnya kita ini sekarang untuk gimana kita berdakwah untuk apa namanya apa tuh teman-teman anak-anak yang masih muda itu supaya mereka bisa ya taat lah pada agama kita. Itu aja sih. Ya Ustaz. Kita coba pengen ngomong dari colek-colek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ana sih yang jelas hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Henry tadi. Tentunya dengan kedatangan antum Ustadz, banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Yang paling kelihatan adalah paling tidak kita bisa kumpul. Di teman-teman MBI Malang ini, chapter Malang ini agak susah untuk bisa ngumpul dalam jumlah yang luar biasa. Ya, dengan kedatangan antum ini, alhamdulillah jadi bisa menjadi magnetnya kan, magnetnya. Apalagi dengan ditambahi dengan ilmu yang antum sampaikan ke teman-teman, jadi menjadi tambahan kan, apalagi ilmunya kan khusus ya tentang pengobatan ya, yang selama ini kalau kita dari para asatidz yang lain kan ya di luar itu gitu. Jadi ya harapan kami semua tentunya, harapan Ana juga bisa, kalau mungkin biasanya kan 3 bulan sekali Ustadz. Ini ke depannya bisa lebih sering gitu Ustadz ya. Ya gitu kan. Rasa itu Ustadz yang bisa sampaikan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Ayo Pak Dokter. Ya, Pak Dokter. Udah. Pak Dokter. Udah, diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas kunjungannya ke Malang. Saya sendiri ada di MBI, masuk itu mulai pas kunjungan Ustadz Fuad Bawazir kemarin, terus saya baru masuk dan sampai saat ini mungkin saya kurang begitu aktif karena saya banyak aktif di komunitas-komunitas motor lain di Malang. Nah, cuma saya usahakan banget ketika ada kunjungan Ustadz seperti beliau datang, saya itu kepingin ikut. Sampai kemarin yang Ustadz Bawazir ke Bali itu saya nyusul Ustadz. Iya, nyusul sendirian Ustadz. Nah, tadi saya sempat tanya ke Mas Agung, ya nun saya bukan ngerasain nih, tanya Ustadz ini kok masih muda ya. Nah, saya tanyanya gini ke Mas Agung. Nah, kalau seumuran sama saya, lah saya kapan jadi Ustadz? Ya saya kan suka motoran, jadi kepingin lah, ya mungkin mondokannya Ustadz biar kita itu mudah untuk belajar agama gitu Ustadz. Ya semoga Ustadz panjang umur selalu, diberi kesehatan yang barokah dunia akhirat dan ilmunya mengalir sampai jannah Ustadz. Ya, mungkin begitu sedikit sambutan dari saya. Maturun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Enak kalau kumpul gini, rasanya enak. Saat itu dakwah semakin terbangun, semakin kuat. Kalau kita jalan sendiri-sendiri ya nggak ketemu ya. Makanya kumpul dulu, baru gas belakangan. Nah, jadi ngegasnya kita ada strategi. Oh kayak gini. Nah, dan sebagaimana wasiat penasehat pusat ya, Ustadz Subhan Bawazir ya. Beliau sering nasihatin kajian itu nggak harus di masjid, kajian juga bisa di tempat-tempat kayak kafe kayak gini. Yang penting kita aman lah ya, bisa dikondisikan ya. Hidayah nggak langsung turun di masjid aja, tapi di jalan-jalan juga pintu hidayah terbuka. Tinggal kita mau jemput bola apa enggak. Mereka orang-orang yang di luar sana kadang nggak mau datang, sedangkan para dai nunggu di masjid, nunggu mereka datang. Sedang mereka malu untuk datang, kadang juga males, kadang ada sifat makar, ainat, ya, nggak mau mendatangi tempat-tempat seperti rumah-rumah Allah. Jadi saatnya kita datangin mereka, kita tarik mereka yang males, datengin mereka yang malu-malu, kita kunjungin biar nggak malu. Nah, atau mereka yang ainat, ada permusuhan, kita datangi biar permusuhan itu jadi pudar ya. Tak kenal maka tak sayang ya.
Maka kita datangin mereka. Ternyata kita bukan orang-orang yang keras. Ya, ada penampilan teman-teman yang hijrah pada jenggotan. Nih jenggotan nih. Tukang jagal nih. Masya Allah. Jagal burung, ahli khitan dari Malang. Orang Malang pada banyak kenal. Bahkan kadang khitan di luar daerah Malang. Alhamdulillah beliau ba'dallah, keutamaan dari Allah. Orang banyak kenal beliau dengan teknik khitannya yang ajib, ya. Dengan khitan pakai cincin, khitan pakai manual juga bisa. Khitan tanpa bios ya, tanpa suntik ya. Tanpa jahit ya, tanpa jahit. Wallah ajib. Dan itu seni dakwah. Khitan juga berdakwah. Jenggot dia sudah dakwah. Diundang oleh orang non-muslim. Orang non-muslim sekarang juga khitan. Bukan hanya muslim saja. Kenapa? Ternyata fitrah ini yang diajarkan Nabi banyak manfaatnya. Dia jenggot menjaga diri dia. Ya. Nah, sebutkan Syekh kami, ada orang yang berjenggot sudah menuntut ilmu, satu saat futur. Dan futur menimpa siapa saja. Nabi sudah bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati yanjah wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik halak, kata Nabi. Setiap amalan yang semangat pasti ada loyonya. Kalau saat loyo diarahkan kepada sunnahku, maka dia akan sukses, selamat. Kalau loyo diarahkan kepada selain sunnahku, maka apa? Dia akan celaka. Orang lagi futur nih, salah satu kisah, ada teman kita dari Prancis futur. Ketika futur, larinya kemana? Ke tempat diskotik di Prancis. Teman kita nih, padahal sudah menuntut ilmu di Yaman, ya, ke Prancis, pakai jubah, pelihara jenggot, ketemu sama bodyguard. Ngapain kamu kesini? Ini jenggot sama pakaian kamu kayak gini, bukan tempat kami. Diskotik sini kamu masuk kayak gini, nggak boleh. Potong jenggot kamu, ganti jubah, ganti baju. Dia baru sadar, astagfirullah. Langsung ternyata ucapan dia nasihat bagi diri dia. Kenapa? Penampilan menjaga kita atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu subhanallah, penampilan ini juga dakwah. Kita berpenampilan juga dakwah. Wallah nikmat sekali lagi dakwah. Apa? Dengan akhlak, dengan penampilan, dengan datangnya kita ke tempat, katakan pasar, katakan jalanan, ya, kafe seperti ini, ya, juga sebagai apa? Sarana kita untuk tetap berdakwah. Insyaallah itu. Mungkin ada sisa waktu 10 menit, ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, ada yang perlu kita musyawarahkan. Tafadhol, barakallahu fikum. Dari foto kemarin kayaknya ada sesuatu yang direncanakan sama Ustadz kayaknya. Ayo silakan yang mau tanya. Monggo. Mas Agung. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini banyak teman-teman yang mau tanya sebenarnya. Kapan ngadakan daurah tentang kesehatan di Malang? Ada Pak Dokter tuh. Kolaborasi Ustadz. Kapan adakan daurah kesehatan? Masya Allah. Insya Allah, Yaum Minal Ayyam. Namanya Yaum Minal Ayyam itu kan nggak tahu. Satu saat nanti lah ya. Allah sudah tentukan takdirnya, tapi qadha-nya nanti kita yang akan melihat insya Allah kapan semoga bisa dieksekusi. Dan nanti baiknya daurah kesehatan kita kumpulkan dari sisi kedokteran klasik sama dokter modern. Ya, biar nggak terkesan ini berbenturan. Ya, yang dokter ngelihat klasik sebelah mata, yang dokter klasik melihat dokter semua serba bahaya. Enggak, selama bisa digabungkan, dikumpulkan. Kalau nggak bisa dikumpulkan, ya jangan dipaksa dikumpulkan. Itu saja. Sebagaimana ada istilah madhab dalam agama, ilmu juga ada caranya, madhab yang berbeda. Nah, insya Allah itu ya. Jangan sampai jadikan ajang untuk perpecahan umat dengan gara-gara metode pengobatan, jangan sampai. Gitu insya Allah ya. Ada pertanyaan? Ada lagi? Tukang juga. Mas Jagal. Jagal. Tanya apa Mas Jagal? Tanya apa ini? Yang afdal kayaknya kumpul terus sama Ustadz Subhan Bawazir ya. Daurah bareng ya. Ustadz Dani sama Ustadz Subhan Bawazir itu. Di Malang itu sama kapter-kapter lainnya ke Malang. Oh itu Daurah Jatim. Daurah Jatim. Itu kapan itu?
Setahun sekali kita juga Ya nanti pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. terakhir kan di Pacet. Macet. Nah ini kalau untuk kopdarnya, insya Allah besok kalau untuk kopdar sejatim, insya Allah kalau nggak mungkin pada Lebaran di Madura. Kemarin Madura minta, dan nanti di kopdar itu mau dibahas untuk jadi daurah, ada daurah jatim apa enggak, nanti kita bahas di sana. Untuk pelaksanaan dan tempatnya ya pas waktu itu kita insya Allah nanti kita bicarakan. Kopdar dulu lah ya. Kopdar dulu lah yang penting. Kumpul dulu. Gas belakangan. Gas belakangan. Jangan gas dulu, curhat belakangan. Nah. Ada apa-apa di jalan ya gimana ini? Insya Allah gitu nanti. Ya silakan. Ustaz, berkenaan dengan kajian yang tadi pagi subuh, terus kemudian lanjut ke duha, di sana Ustaz bahwasanya kita sebagai seorang laki-laki kalau memang mau sehat itu namanya sperma kita, itu harus kita keluarkan, karena kalau tidak kita keluarkan itu sangat berbahaya bagi kita. Nah ini Ustaz, pertanyaan kami bahwasanya kami ini jarang sekali pulang, sebulan sekali, sebulan sepekan. Kira-kira gimana Ustaz? Jauh. Ini pertanyaan yang agak susah dijawab karena sensitif bagi ummahat. Nah, pertanyaannya, saya itu kerja jauh, ya, jauh dari istri maksudnya. Tapi apa? Tapi pengen menjaga kesehatan seperti yang disampaikan kajian subuh tadi, termasuk penjagaan kesehatan juga diantara dengan cara rutinitas hubungan intim itu dijaga, ya. Wah, gimana kalau dalam kondisi, dalam keadaan dia jauh, ya, jauh dari apa? Jauh dari istrinya. Istri pertama. Nah, ini susah, terus terang susah. Tapi al-haq harus disampaikan. Qulil haqqa walau kana muran. Sampaikan hak walaupun itu pahit bagi istri antum. Ya. Wah, subhanallah. Pertama, hubungan intim ini dijaga untuk jaga kesehatan, bukan hanya olahraga, pola makan, istirahat. Hubungan intim juga perlu dijaga. Karena ternyata apa? Kalau laki-laki sudah punya istri tapi jarang hubungan intim, atau jomblo tapi nggak nikah-nikah, jomblo ngenes, atau joger apa? Jomblo apa? Jomblo kering katanya. Nah, sama walaupun laki-laki tapi jauh dari istri, kering juga akhirnya. Nah, disebutkan ulama klasik Ibnu Qayyim, juga Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, sperma kalau nggak dikeluarin akan jadi racun. Sperma kalau nggak dikeluarin sifat panas akan naik ke kepala, jadinya was-was, ayan, coba aneh-aneh memang, tapi memang ilmu ya. Kemudian sperma kalau nggak dikeluarin kering, akhirnya sperma jadi sedikit. Ya, permisi akramakumullah, ilmu harus sampaikan innallaha la yastahi minal haq, Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Termasuk sperma kalau nggak dikeluarin juga jarang hubungan intim, alat vital jadi mengkerut kecil. Sekarang gimana yang orang kerjanya jauh? Nah ini resikonya. Kalau orang kerja jauh pulang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, antum berapa bulan sekali? Alhamdulillah 2 minggu sekali aja Ustaz. 2 minggu sekali. Aman. Nggak jadi kena ini. Kalau misalkan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, solusinya ya paling enak. Kalau antum nggak mau nambah istri lagi, istri dibawa tempat kerja paling dekat. Syalbani menyebutkan tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang nggak jauh dari keluarga. Kenapa? Nggak jauh dari fitnah. Antum punya kewajiban apa? Didik anak istri. Kalau antum tinggal terus, siapa yang didik anak istri? Itu antum kena dari situ nanti. Bisa dihisab hari kiamat. Ya, tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im juga ditanyai, nikmat keluarga ditanyai. Makanya kalau bisa dibawa istri dibawa tempat kerja, alhamdulillah. Antum bisa melakukan tugas antum, didik mereka, syahwat antum juga terampiaskan, ya kesehatan juga terjaga, ya. Kalau nggak bisa pindah, ya mungkin kalau antum khawatir terjerumus dalam zina, hukumnya nikah lagi wajib. Ya, hukum asalnya boleh, sunnah. Kalau betul-betul syahwat meningkat, pulang ke istri betul-betul waktunya jauh, kata para ulama, hukum poligami wajib. Ya, jangan sampai terjatuh dalam zina.
Ada beberapa teman cerita, Ustadz, di kantor saya ada 40 teman saya rajin sholat, rajin puasa, rajin infak sedekah, tapi mereka zina semua 40 orang. Kenapa zina? Karena apa? Mau nikah lagi takut sama istri. Ya kita harus jawab, takut sama istri atau takut sama Allah? Takut sama istri jatuh dalam zina. Takut sama Allah, nikah, ima dia resmi atau diam-diam apapun itu, ya apapun caranya yang dia tempuh, dia takut sama Allah dan takut dari zina. Nah, takut sama istri seperti ini adalah takut yang tercela, nggak diperbolehkan. Nah, ini rahmatullah penting ya untuk dijaga. Biar apa? Kita hukumnya poligami jadi haram kalau apa? Niatnya poligami pengen balas dendam sama istri. Ini gara-gara kamu nggak muasin aku nih. Lihat, hati-hati, bisa makruh bisa haram. Ya, kalau niatnya mendolimi istri jadi haram. Nah, maka perbaiki niat. Ini syariat yang sangat sensitif, tapi Islam membolehkan. Kenapa? Karena pintu-pintu maksiat dari zina, kemaluan ini subhanallah banyak terbuka. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Media maya ngelihat wanita berpakaian tapi telanjang. Dunia nyata lihat wanita berpakaian tapi telanjang. Masuk rumah lihat wanita berpakaian tapi telanjang dari HP. Istri tidur muka suami bercahaya, lihat film porno. Masya Allah ya. Coba. Padahal yang halal ada di samping. Kenapa? Karena maksiat. Makanya nasihat untuk kaum istri, jangan pernah suami dikecewakan layanan di atas ranjang. Sehat psikis, sehat fisik. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu ya. Karena mau nikah ya. Ya, Cukupkan. cukup insyaallah. Sambil kita gas lanjut sebentar lagi Probolinggo, besok Jember, kemudian Lumajang. Ya, insyaallah itu teman-teman saya haturkan jazakumullah khair, barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Ana sampaikan inni uhibbukum fillah. Ana cinta antum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin, untuk teman-teman di sini dan untuk yang menyimak di media maya. Di Cafe Lafayette Bang Yusuf, Bang Jamal, silakan kunjungi beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.